Hai sahabat edukasi, pernahkah kamu membayangkan suasana kelas di mana siswa bukan hanya menerima informasi, tapi justru menjadi seorang penemu? Inilah inti dari Inquiry Based Learning, sebuah pendekatan pembelajaran yang menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dan kemandirian belajar pada peserta didik. Inquiry Based Learning atau pembelajaran berbasis inquiry adalah sebuah proses pembelajaran yang dimulai dengan pertanyaan, bukan jawaban. Dalam model ini, siswa diajak untuk menggali informasi, menyusun argumen, dan menemukan makna dari proses pencarian mereka sendiri. Dalam Inquiry Based Learning, terdapat beberapa langkah utama dalam model ini, yaitu pertama, orientasi. Di tahap ini, guru memunculkan rasa penasaran siswa dengan fenomena atau pertanyaan yang menantang. Dalam konteks ubudiyah, ketika memang tidak ada air, kita ini diharuskan untuk bertayamum. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tayamum, maka kita perlu mengetahui dulu ada beberapa perkara yang memang bisa menyebabkan seorang ini bertayamum. Asbabut tayamumi. Kedua, merumuskan masalah. Siswa diajak merumuskan masalah, pertanyaan utama yang akan dijawab selama pembelajaran. Jarak daripada sebab yang pertama nih, tidak ada air gitu. Ini Bapak itu pernah mendengar bahwasanya tidak fakdul mai itu ketika memang tidak adanya air itu sekitaran 40 rumah. Jadi 40 rumah ke setiap sudut. Nah, itu kalau misalnya Bapak yang pernah temukan, barangkali dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Ketiga, merumuskan hipotesis. Siswa membuat dugaan sementara berdasarkan pengetahuan awal mereka. Sama apa itu tayamum? Wudu pakai debu, Pak. Wudu pakai debu, itulah disebut tayamum. Ada lagi? Ya Pak, Apa itu tayamum? ketika seseorang tidak dapat menemukan air, maka diperbolehkan untuk menggunakan tayamum. Bagus. Nah, ketika kita sudah mengetahui definisi itu tayamum, maka ada berapa cara kita ini untuk bertayamum? Oke. Jadi gini teman-teman, saya itu punya kasus ya yang terjadi di masyarakat, yang mana ada seseorang namanya Jair. Nah, dia itu ternyata terkena senjata tajam di bagian tangannya, yang akhirnya tangannya itu dibalut oleh korban sehingga otomatis anggota wudhunya sebagian itu ada yang tertutup. Nah, ini bagaimana menurut pendapat kalian? Keempat, mengumpulkan data. Di sini, siswa melakukan eksplorasi, membaca referensi, mengamati, atau berdiskusi untuk mencari jawaban. Kelima, menguji hipotesis. Informasi yang ditemukan dibandingkan dengan hipotesis awal untuk melihat apakah dugaan mereka tepat atau tidak. Siapa? Ya, barangkali Indo ingin menjawab. Bisa kembali Pak. Oh, Saya Pak, ya, gimana menurut sama? menurut saya Pak, kalau tangannya diperban, itu perbannya dilepas saja Pak, habis itu tayamum kayak biasa Pak. Oh, perbannya dilepas saja, terus tayamum seperti Biasa Pak. saja. Oke, terima kasih. Ya Ya, Pak, silakan. saya Pak. Ya, gimana? Kalau menurut saya kan tadi Bapak mencontohkannya tangannya kebeler pisau ya Pak. Ya. Terus diperbanin. Diperban. Nah, menurut saya nggak perlu tayamum Pak. Nggak perlu tayamum. Harus tetap Pak, kita wudhunya normal pakai air. Cuman ketika bagian yang terkena luka, yang terkena perban, cukup dipercik-percikan air saja Pak. Jadi tidak berlaku itu konsep tayamum seperti itu. Tidak berlaku pada kasus yang Bapak contohkan Pak. Kalau menurut saya Pak. Oh, seperti itu. Ya, gimana? Siapa lagi? Saya Pak, Ya.
Kalau kata saya sih tayamum aja Pak, nggak apa-apa. Namanya perban mau lewatin aja nggak apa-apa. Oh, berarti nggak usah berwudu, pakai tayamum saja. Tayamum aja Pak biar enak Pak. Oh, iya baik. Iya. Dan yang keenam, menarik kesimpulan. Sebetulnya begini loh. Guru dan siswa menyusun hasil akhir dari proses pencarian Kasus mereka. yang seperti ini Kemudian dilanjutkan dengan refleksi bersama antara guru dan siswa. Guru dan siswa merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana prosesnya, serta memberikan kesimpulan dari materi yang diajarkan pada hari itu. anggota yang selamat. Misalnya, jadi memang tadi itu betul, boleh kita ini berwudu atau juga boleh juga diganti dengan tayamum. Dikarenakan tayamum itu badalun al-ladzi aqbatu la yusalu, yakni untuk membasuh atau pengganti daripada anggota yang memang tidak bisa terbasuh. Inquiry based learning bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang menumbuhkan kebiasaan berpikir. Karena sejatinya, pendidikan bukan menyiapkan siswa dengan menjawab soal, tetapi menyiapkan mereka untuk menjawab tantangan hidup. Tiap pertanyaan adalah benih pengetahuan, dan setiap pencarian adalah perjalanan menuju pemahaman. Melalui pembelajaran inquiry, kita ajarkan siswa bukan hanya mencari jawaban, tapi menemukan arti sebuah makna. Karena pendidikan sejati bukan hanya membentuk kepala, tapi juga menumbuhkan jiwa. Yuk, mulai dari sekarang, kita tumbuhkan rasa ingin tahu dalam setiap pembelajaran. Mari kita buat perubahan dari ruang kelas. Jadi begitu ya teman-teman. Iya Pak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.